Baik, sebelum lanjut ke tutorialnya perlu kalian tahu dulu bahwa untuk kalian yang suka keluar masuk Jakarta ada peraturan baru bahwa untuk membuat SIKM kalian harus punya hasil tes dulu. Tes ini dinamain dengan Corona Likelihood Metric, artinya kalian harus mendownload aplikasi di Play Store. Jadi ini wajib ya bagi kalian yang ingin pergi ke Jakarta. Sekali lagi harus mengikuti tes ini dulu. Tes ini bisa kalian lakukan di rumah. Jadi tidak di apa ya istilahnya. Jadi bisa dilakukan sendiri lah gitu ya. Nah, untuk melakukannya kalian harus download aplikasi, namanya adalah aplikasi Jaki. Nah, seperti ini. Silahkan kalian download, nanti diisi tesnya. Secara manual ya, bisa oleh kalian sendiri. Jadi harus jujur. Oke, kita buka aplikasinya. Kemudian langsung dipilih cek CLM, nah di bagian bawah. Nah, nanti hasilnya bisa kalian download ya sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan tes. Bisa kalian baca-baca di bagian ini. Silakan saja dibaca. Saya tidak akan membacanya biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Jadi langsung saja ke bagian ikuti tes. Kemudian bisa lagi dibaca di sini. Saya tekan selanjutnya. Kemudian ini ada bagian persetujuan. Yang pertama, saya menyatakan bahwa data yang saya isi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalian harus mengisinya secara jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyetujui bahwa pemrosesan data pribadi pada tes Corona Likelihood Metric ditujukan untuk kebutuhan observasi dan riset kesehatan masyarakat terkait wabah COVID-19 dan digunakan dalam kaidah yang diizinkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang ketiga, saya mengerti bahwa data pribadi yang saya masukkan akan dipakai pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam distribusi tes massal untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Kemudian setelah baca di bagian ini, silakan kalian salin tulisan ini nih. Saya setuju dengan pernyataan di atas. Jadi untuk menulis di bagian ini, kalian harus benar dalam penulisannya. Baik itu kapital, kalimat, dan lain-lain. Saya setuju dengan pernyataan. Ingat ya, ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Kalau ada tulisan merah kayak gini berarti ada yang salah ya. Oh, ini berarti ini harus pakai spasi ya. Nah, kalau tadi kalimat yang merah-merahnya hilang berarti benar. Kemudian masukkan nama, misalkan saya menulis siapa ya. Ini contohnya saya menulis Dodi misalnya. Ini contoh ya. Kemudian tanggal pengisian berarti hari ini. Kemudian langsung mulai tes. Kalau salah dalam penulisan di atas tidak akan tampil mulai tes. Tapi kalau benar tulisan yang dilingkari atau di warna biru ini di kotak biru ini tidak akan tampil ya. Tapi kalau benar berarti tampil gitu. Kemudian apakah Anda mengalami yang pertama nyeri atau tekanan dada yang parah dan terus-menerus? Selanjutnya, kesulitan bernapas, sakit kepala yang parah dan terus-menerus, disorientasi serius atau tidak responsif. Silakan saja ditulis iya atau tidak. Saya memilih tidak. Apakah Anda berdomisili dan atau beraktivitas di Jakarta? Misalkan iya. Kemudian nicknya ditulis di sini.
Misalnya begini ya. Nama lengkap. Nah, tanggal lahir bisa diatur di bagian ini nih. Ini ada tanda panah kayak gini, jadi bisa diatur. Misalkan kalian kelahiran 2019, jadi tekan saja 2019. Kemudian bulannya bulan apa? Misalkan Juli. Kemudian Juli. Tanggalnya 10, misalkan tanggal 10 bulan 7 2019. Jenis kelamin laki-laki. Alamat domisili. Alamat domisili, kemudian input alamat lengkap, misalnya RT. Misalnya di Kepulauan Seribu. Ini saya ngarang ya, ini sebagai contoh saja. Indonesia. Email bisa dikosongkan selanjutnya. Apakah dalam 14 hari Anda pernah yang pertama mengukur suhu atau tidak pernah? Misalnya tidak pernah. Kalau pernah, silakan diisi bagian atas. Selanjutnya, apakah dalam 14 hari terakhir Anda mengalami yang pertama gejala sesak napas? Tidak pernah. Tidak pernah. Selanjutnya, silakan diisi bagian mana yang sesuai dengan kalian. Misalnya tidak semuanya. Selanjutnya, pilih gejala yang Anda alami dalam 14 hari terakhir. Ini juga bisa dipilih. Selanjutnya, pilih gejala yang Anda alami dalam 14 hari terakhir. Tidak semuanya. Selanjutnya, apakah dalam 14 hari Anda pernah berkontak dengan pasien positif atau suspek COVID-19, kemudian tidak pernah berkontak dengan pasien positif atau suspek COVID-19? Misalnya tidak pernah. Kalau pernah silakan tekan yang di atas. Selanjutnya, apakah dalam 14 hari Anda pernah berkontak dengan pasien dalam pengawasan PDP atau tidak pernah berkontak dengan pasien dalam pengawasan atau PDP? Selanjutnya, apakah dalam 14 hari saya petugas kesehatan atau bekerja di fasilitas kesehatan yang menangani pasien, kemudian tidak terlibat menangani pasien? Saya pilih bagian bawah. Apakah dalam 14 hari Anda bepergian ke, misalnya tidak pernah. Nah, ini adalah rangkuman jawaban saya misalnya ya. Nah, ini identitas di bagian atas. Kemudian informasi klinis, kondisi penyerta, riwayat kontak, riwayat bepergian. Kemudian tekan ini nih,
saya telah mengisi tes ini dengan jujur dan benar. Checklist, kemudian lihat hasil tes saya. Nah, ini adalah hasil tes Dodi Nugraha misalnya. Jadi nilai skornya adalah 15,50%. Kemudian ini hasilnya nih. Berdasarkan hasil tes, Anda dinyatakan aman untuk bepergian keluar atau masuk wilayah DKI Jakarta. Silakan urus perizinan SIKM sesuai prosedur dan tetap terapkan kontrol kesehatan. Nah, jadi saudara Dodi ini sudah aman untuk masuk ke Jakarta. Kemudian cara untuk mengunduhnya adalah di bagian ini nih, unduh hasil tes. Oke, kita lihat download selesai. Nah, ini telah selesai ya. Bentar saya cek dulu. Nah, ini adalah hasil unduhannya. Jadi sangat mudah sekali, silahkan dicoba tes ini khusus bagi kalian yang suka keluar masuk Jakarta, dan ini penting banget untuk kalian lakukan ketika kalian ditanyakan dalam urus-urus yang beginian ya. Penting banget, sekali lagi penting banget, silahkan dicoba karena mudah sekali dalam melakukannya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.